Bicara tentang tokoh pendidikan dan pelopor emansipasi kaum perempuan, sebagian besar masyarakat tentu lebih mengenal R.A. Kartini, tokoh perempuan yang memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan gender. Namun, Kartini tidak sendiri. Ada sosok perempuan lain yang perlu kita ketahui pengaruhnya bagi pendidikan dan kesetaraan. Salah satu dari perempuan tersebut adalah Rohana Kudus. Rohana Kudus dan pendidikan perempuan. Rohana Kudus dilahirkan di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884 dengan nama Siti Rohana. Sulung dari 26 bersaudara ini juga kakak tiri dari Sultan Syahrir, bibi penyair terkenal Khairil Anwar, dan juga sepupu Haji Agus Salim. Rohana hidup di era di mana akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seperti laki-laki sangat dibatasi. Ia tidak bisa mendapatkan pendidikan secara formal, namun ia diajari oleh ayahnya. Ketika Rohana berusia 6 tahun, ayahnya pindah tugas ke Alahan Panjang. Di sana ia bertetangga dengan jaksa Alahan Panjang, Lebi Jaronan Sutan. Lantaran tak punya anak, pasangan Sutan dan Adisa menganggap Rohana sebagai anak sendiri. Rohana diajari baca tulis hitung. Berbekal semangat dan pengetahuan untuk mewujudkan cita-citanya untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan, bersama suaminya Abdul Kudus, Rohana mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAS ini mempunyai kurikulum yang mengajarkan keterampilan untuk perempuan, mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Hasil karya peserta didik KAS pun dilirik oleh para istri pejabat Belanda dan dinilai layak ekspor. Hal inilah yang menjadikan sekolah KAS tercatat menjadi industri rumahan mandiri pertama di Koto Gadang. Sembari aktif di bidang pendidikan, Rohana juga menulis di surat kabar perempuan bernama Putri Hindia. Ketika surat kabar itu diberedar oleh pemerintah Belanda, keinginan untuk berbagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan membuat dia berinisiatif untuk menerbitkan surat kabar perempuan, dan hal itu terwujud pada tanggal 10 Juli 1912. Lahirlah surat kabar Sunting Melayu yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana juga yang mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Dia juga mencetuskan ide dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngarai Siano dengan cara menyembunyikannya dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api.
ia melanjutkan perjuangannya dengan kembali mendirikan sekolah bernama Rohana School. Dengan cepat, Rohana School dikenal oleh masyarakat dan mempunyai murid yang tidak hanya datang dari kota Bukit Tinggi saja, tetapi juga dari berbagai daerah lain. Atas permintaan ayahnya pada 1919, Rohana dan suaminya pindah ke Lubuk Pakam dan Medan untuk mengajar di sekolah bernama Dharma Putra. Di kota itu, dia juga rajin menulis untuk surat kabar Perempuan Bergerak. Perjuangan Rohana Kudus dalam memperjuangkan hak dan pendidikan untuk kaum perempuan terus dilakoninya hingga ia tutup usia pada 17 Agustus 1972 di usianya yang ke-88 tahun. Jasadnya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet, Jakarta. Untuk ikut membangun channel ini, kalian bisa share video ini ke teman kalian. Setelah itu, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Jika kalian ada saran untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.